Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Istiono, NIM 2018 15006. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek saya, yaitu UI UX website badan usaha milik masyarakat Ponjentani. Latar belakang, badan usaha milik masyarakat Ponjentani adalah badan usaha yang dikelola oleh masyarakat Dusun Ponjen, Desa Bomerto. Badan usaha milik masyarakat ini memiliki lini usaha dalam bidang pertanian, diantaranya peternakan, pertanian, dan sosial. Produk yang dihasilkan dari usaha peternakan dan pertanian sebelumnya dipasarkan secara langsung atau offline. Seiring dengan perkembangan zaman, usaha milik masyarakat Ponjentani memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk yang dihasilkan dari usaha pertanian agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Berkaitan dengan pemasaran dari badan usaha milik masyarakat, sebelumnya sudah memiliki sistem berbasis website yang digunakan sebagai informasi badan usaha dan manajemen usaha seperti berita dan penjualan produk. Namun dalam website tersebut masih ditemukan beberapa kekurangan di bagian UI UX, seperti fitur dari web yang masih belum tersusun rapi dan belum berjalan sebagaimana mestinya, tampilan yang masih begitu sederhana, dan pewarnaan yang masih sangat mencolok di mata, serta proses upload berita yang masih sulit. Dari permasalahan tampilan website yang masih begitu sederhana, tentu akan membuat user merasa tidak nyaman dan tidak betah berada pada suatu website penjualan. Dan warna yang tidak nyaman di mata akan membuat pandangan user menjadi lebih tidak nyaman sehingga tidak betah. Nah, user juga dapat menganggap aneh website yang sedang digunakan. Maka dari itu diperlukan pengembangan sistem di bagian UI UX agar lebih nyaman untuk user dengan tampilan fitur-fitur yang mudah digunakan dan warna yang lebih nyaman di mata, dan proses penambahan penjualan, proses login, dan penambahan berita yang dilakukan secara mudah dan tampilan berurutan agar admin dari Ponjentani tidak merasa kesulitan saat proses upload. Manfaat-manfaat untuk mahasiswa yaitu mengetahui perbandingan antara fakta dan teori ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di lapangan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan etos kerja yang baik bagi mahasiswa. Kemudian terciptanya hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait. Oke. Kemudian manfaat untuk universitas. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu kurikulum. Yang kedua, sebagai referensi untuk penelitian yang serupa di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud kerjasama antara pihak universitas dengan instansi. Kemudian manfaat untuk instansi, yang pertama, mendapatkan tambahan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan keterampilannya dapat dimanfaatkan untuk keperluan instansi. Yang kedua, dengan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu usaha instansi. Yang ketiga, terciptanya kerjasama dengan pihak universitas dan mahasiswa. Oke, langsung saja kita lihat website yang sudah dibuat. Nah, ini adalah tampilan UI UX pertama kali jika kalian membuka website Ponjentani. Ya, ini adalah tampilan untuk user. Di sini untuk tampilan awal yaitu ada tulisan badan usaha milik masyarakat Ponjentani Desa Momerto. Kemudian jika ke bawah ada program usaha. Ini hanya sekilas informasi, jadi user yang baru datang bisa melihat-lihat di bagian awal dan informasinya sudah tertera sebagian di sini. Nah, untuk warnanya ini saat pertama kali websitenya dibuat ini berwarna kuning. Nah, ini maka dari itu saya membuat
websitenya dengan warna kuning ya. Kemudian jika ke bawah lagi ini ada produk usaha, ini yang ditampilkan hanya sebagian. Kemudian ada berita. Nah, di sini juga ditampilkan sebagian. Nah, ini untuk tampilan awal. Jika ingin lebih mendalami, bisa masuk ke bagian tentang. Nah, di sini di bagian tentang ini lebih detail lagi. Itu ada struktur organisasi, kemudian ada misi badan usaha, kemudian visi badan usaha. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian berita. Nah, di sini berita-berita yang sudah diupload oleh admin masuk ke sini dan user bisa membacanya. Jika kita klik selengkapnya, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat foto, kemudian hasil dari kegiatan atau tulisan di media. Nah, kemudian kita masuk ke bagian produk. Nah, di sini produk-produk usaha ini juga diupload oleh admin, masuk ke sini dan hasil dari tampilan ke user akan seperti ini ya. Namun di sini belum memasukkan gambar. Nah, kemudian ini ada menu keranjang. Nah, jadi user jika ingin belanja bisa memasukkannya terlebih dahulu ke dalam keranjang. Kemudian kita masuk ke bagian login untuk user. Nah, ini login untuk user ya. Tampilannya sederhana tapi nyaman di mata. Oke ya. Ada email dan kata sandi, kemudian ada tombol masuk. Nah, di sini juga ada tombol untuk reset kata sandi, kemudian ada juga tombol daftar. Nah, ini penting untuk seorang user ya, agar bisa mendaftar. Oke, kemudian kita masuk ke bagian adminnya. Oke, admin. Saya keluar dulu. Nah, ini untuk menu bagian admin untuk login. Ini adalah tampilan awal untuk login. Nah, di sini ada tombol reset tapi tidak ada tombol daftar. Nah, kenapa? Nah, nanti saya jelaskan. Oke ya. Di sini tampilannya sama seperti user tadi, sederhana. Nah, kita langsung masuk saja. Nah, ini adalah tampilan awal jika admin masuk ke dalam websitenya admin. Oke. Ini ada menu ikhtisar ya. Jadi di sini nanti akan termuat data-data terbaru. Nah, jadi data yang terbaru itu akan muncul di bagian ikhtisar ini. Kemudian di sini ada menu dengan keterangan agar lebih memudahkan admin. Meskipun di sini sudah ada. Oke ya, kita masuk ke bagian pesanan. Nah, ini adalah menu pesanan. Jika seorang user memesan suatu produk, maka yang ditampilkan adalah nama user, kemudian tanggal, kemudian status dari user, kemudian total. Kemudian di sini juga ada menu pencarian. Nah, ini digunakan untuk memudahkan admin dalam melakukan proses pencarian. Nah, nanti ini di setiap halaman menu ini akan ada proses pencarian ini ya. Kemudian kita masuk ke media. Oke. Nah, ini media adalah kumpulan foto-foto yang diupload oleh admin. Nah, di sini juga bisa menekan tombol plus untuk menambahkan media. Di sini juga ada
menu untuk mencari. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berita. Nah, di sini di bagian berita ini termuat data di seperti judul, penulis, kemudian status, kemudian tanggal. Nah, untuk menambahkan berita ini ada logo plus di sini. Nah, ini untuk menambahkan berita. Selain itu, di sini juga ada persentase. Jika sebuah berita sering dibuka, maka persentase ini akan penuh, akan lebih memenuhi. Oke ya. Kemudian kita masuk ke bagian produk. Nah, di sini bagian produk ini yang sudah ditulis oleh admin atau sudah dimuat oleh admin. Ini juga sama, jika ingin menambahkan maka bisa mengeklik logo plus di sini atau mencari produk di sini. Ini tampilannya nyaman, enak. Kemudian dari segi warnanya juga tidak begitu mencolok. Kemudian masuk ke menu profil. Nah, di sini ada nama lengkap, ini khusus untuk admin ya. Nama lengkap, email dan jenis kelamin. Kemudian kita bisa mereset kata sandi di sini. Oke, kemudian kita masuk ke menu undang. Nah, di sini kenapa di bagian login tadi tidak ada menu daftar? Karena ini adalah website untuk admin. Jadi seorang admin jika ingin mengundang seseorang untuk menjadi admin, maka harus mengundang. Nah, mengundangnya ini menggunakan email. Oke, mungkin itu dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.